Selamat pagi buat kita semuanya. Bertemu kembali dengan Bapak Emma Hulain dalam pembelajaran kita hari ini. Tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Muatan IPS dengan materi mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana biar peserta didik kita mampu mengidentifikasi perbedaan dan persamaan kondisi geografis negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pelajaran berikut. Baik, untuk anak-anak kami semuanya, kita akan belajar mengidentifikasi pemampatan kondisi geografis negara-negara di Asia Tenggara. Baik, negara pertama, Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam beragam. Kondisi geografis Indonesia berupa perairan dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya, seperti ikan, rumput laut, dan garam. Pantai-pantai Indonesia dimanfaatkan sebagai pusat pariwisata. Indonesia memiliki banyak pegunungan dan menyimpan banyak sumber daya tambang, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Negara kedua, Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Minyak bumi dan gas alam terdapat di wilayah Miri dan Kuala Belait. Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Negara ketiga, Filipina. Filipina memiliki sungai pendek yang berkelok dengan arus deras sehingga sulit untuk dilalui perahu layar. Pantai Filipina yang cenderung sempit juga tidak dapat dimanfaatkan sehingga masyarakat hanya memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian. Negara keempat, Kamboja. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap sangat subur sehingga dimanfaatkan penduduk untuk lahan pertanian. Negara kelima, Laos. Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Negara Laos merupakan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki wilayah laut, sehingga sumber perikanan Laos berasal dari Sungai Mekong. Negara keenam, Malaysia. Malaysia, sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas. Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Negara ketujuh, Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Contoh, tembakau. Negara kedelapan, Singapura. Singapura tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik. Akan tetapi beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Negara kesembilan, Thailand. Kondisi geografis Thailand yang subur dimanfaatkan penduduk untuk bertani. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi. Bahkan Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Negara ke-10, Vietnam. Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Sebagian dataran rendah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Buah-buahan, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dan berguna untuk masa depan kita. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan.